أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Maha benar Allah dan maha agung atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran, jazakillah khair. Terima kasih Kak Caca, tabi guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak ya seseorang itu menangis dan berkeluh kesah di hadapan Allah tanpa merasa lemah? Apakah itu termasuk ibadah? Keluh kesah di hadapan Allah. Misalnya ada seorang ibu capek mengurus rumah, capek taat kepada suami, mana suaminya enggak soleh lagi, subhanallah. Kalau suami soleh ditaati masih mending lah. Ini suaminya sudah tak soleh, subhanallah. Tapi kami seorang istri harus soleha, harus taat kepada suami. Capek juga rasanya, pengen ngeluh tapi malu, subhanallah. Anak udah 6, anak udah 7, anak udah 8. Maka berkeluh kesahnya di hadapan Allah. Apakah berkeluh kesah ini termasuk di antara ibadah? Kalau berkeluh kesahnya dalam rangka mengakui kelemahan, maka dia termasuk ibadah. Kenapa? Kita di hadapan Allah akui kelemahan. Ada seorang ulama tiap malam gak pernah putus tahajud. Setiap dia tahajud doanya cuma satu. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka, selamatkan aku dari api neraka. Ditanya sama muridnya, guru, syekh, kenapa engkau tak minta surga? Kenapa engkau tak minta rizki? Kenapa engkau tak minta yang lain? Apa kata beliau? Saya ini lemah, saya cuma pantas untuk terhindar dari api neraka saya. Saya tak pantas minta surga, saya tak pantas minta yang lain. Kenapa? Berkeluh kesah di hadapan Allah, mengakui kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga pernah mengeluh di hadapan Allah. Di mana? Ketika penduduk Mekah memusuhi Nabi SAW, maka Nabi di sisi Ka'bah Nabi berdoa, ya Allah, hendak ku bawa kemana agamamu ini ya Allah? Hendak ku bawa kemana Al-Quran ini? Orang-orang di sini tak ada yang mau menerima daripada dakwah ini ya Allah. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Taif. Maka asal usul Nabi SAW berangkat ke Taif untuk berdakwah ke Taif. Sampai di sana pun dilempari, tapi penuh dengan kasih sayangnya Nabi SAW. Nabi hanya mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang ada di Taif. Subhanallah, berarti berkeluh kesah boleh, tapi bukan di status. Di mana berkeluh kesahnya? Di atas sejadah. Siapa yang dengar? Bukan followers yang dengar. Yang dengar adalah Allah. Bukan teman sosmed yang dengar keluhanmu. Yang mendengarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha basirun bil ibadah. Bukan hanya mendengarkan, tapi dalam ayat tadi ketika kita mengatakan wa ufawwidhu amri ilallah, kuserahkan semuanya kepada Allah. Allah jawab, innallaha basirun bil ibadah. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu kepada hambanya maha melihat. Jadi dia lihat keluhanmu, dia dengarkan keluhanmu. Jazakallah khair. Sama-sama Kak Ustaz Caca. Syam, kasih tepuk tangan dulu dong Bu.
Masya Allah kalau kita ngomongin tentang siroh ya, perjalanan para nabi itu perjuangannya nggak ada apa-apanya dibandingkan susahnya kita, subhanallah. Nah sekarang Ustadz Maulana. Oh iya. Nah karena Ustadz senyum-senyum aja nih. Ya, kita lihat Viti dulu ya. Oh Ustadz mau ngasih lihat Viti, ada Viti Ya, apa ada Ustadz? dong. Ini mau pesen menu. Subhanallah Bib, malu banget Bib. Kadang tuh kita kalau lagi pengen curhat sama Allah tuh pengen gak ada yang denger gitu. Bukan, itu masalahnya dia kaget ada yang masuk. Oh gitu, Itu dia atau malu kaget. gitu kali enggak juga ya? Enggak, kaget dia. Oh kaget. Apalagi jam 2 pagi atau jam 3 pagi. Subhanallah Bib. Tapi kalau kita lagi pengen curhat sama Allah, kita ngerengek, itu tuh apakah dengan kita merengek membuat doa kita menjadi cepat terkabul atau enggak sih? Karena kadang ada beberapa orang saking bingungnya mau ngomong apa, nggak tahu mau ngomong apa sama Allah. Terus kenapa kadang-kadang ada orang yang bisa nggak ngeluarin air mata, susah banget ngeluarin air mata Bib. Itu tandanya apa sih Bib? Mohon tausiahnya. Ya akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Merengek bukan syarat untuk dikabulkannya doa. Tetapi hamba yang tawadu, yang merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hamba tersebut lemah lembut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah syarat utama untuk dikabulkan doa. Hamba yang selalu meminta dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang pintar. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala senang melihat hambanya yang selalu meminta kepada Allah, yang selalu senantiasa bermunajat kepada Allah, yang selalu berharap Allah Subhanahu wa taala mengabulkan daripada doa-doanya. Oleh karena itu berdoalah kepada Allah dengan yakin, yakin. Kalau misalkan hamba tersebut nggak yakin, tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi hamba yang lalai. Terus apalagi hamba yang sulit buat keluar air mata. Jangan sampai khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun azim. Jelas bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala jangan sampai mengkunci hati kita. Fi qulubihim maradha fajaddahumullahu maradha. Penyakit hati kita, ditambahin lagi sakitnya. Ditambahin lagi penyakitnya, dosanya, maksiatnya, sehingga apa? Hatinya keras. Susah buat tetesin air mata. Sujud kepada Allah, dia nggak bisa memahami makna sujud. Dia tidak bisa memahami indahnya dekat kepada Allah. Dia banyak salah, banyak dosa, nggak bisa meneteskan mata kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba yang keras hatinya. Hamba yang keras hatinya akan sulit pandangannya untuk melihat Al-Quran. Hamba yang keras hatinya, Allah Subhanahu wa taala cabut nikmatnya untuk igra'ul Quran. Baca Qurannya dicabut nikmatnya. Mendengarkan orang-orang alim, orang-orang yang saleh, dia tidak mau mendengarkannya. Susah hadir ke majelis ta'lim. Susah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, tobatlah, minta ampunanlah kepada Allah. Dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya apa? Hamba yang yakin akan dikabulkan doa oleh Allah. Hamba yang ghaflah tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharun. Jelas bahwasanya sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian. Jadi diri kita nih, Allah tahu nih. Hati kita hati yang jauh dari Allah, Allah tahu. Hati kita nggak yakin sama Allah, Allah tahu. Hati kita nggak khusyuk, Allah pun tahu. Hati kita nggak fokus sama Allah, Allah pun tahu. Ketika seorang hamba, catat nih baik-baik di rumah. Ketika seorang hamba, dia sholat, dia baca Quran surat Al-Fatihah. Dia tidak khusyuk membaca Al-Fatihahnya. Dia tidak fokus baca Al-Fatihahnya, maka dia hilang doanya. Maka tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah. Tidak ada keberkahan di dalamnya. Siapa orang yang khusyuk baca Al-Fatihahnya, berarti dia berharap Allah Subhanahu wa taala apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Diberikan yakni pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doa-doanya, dikasih petunjuk jalan yang benar, dan dia tidak akan mendapatkan kesesatan, sehingga Fatihah yang benar akan mempengaruhi kehidupanmu. Fatihah yang salah, hancur hidupmu. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Terima kasih Habib, kasih tepuk tangannya dulu dong Bu.
Artinya gimana caranya kita bisa meresapi surat Al-Fatihah ya belajar tadabur Al-Fatihah gitu ya Bib ya. Supaya ketika kita baca gitu ya kita benar-benar paham apa yang diomongin gak cuman hanya sekedar menghafal. Nah sekarang kita mau masuk ke segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab. Silakan Ustadz Maulana mau tanya sama siapa? Banyak bapak-bapak. Yes. Kita mau tanya tapi 1, mungkin 2, 3. sana aja deh. Loh gimana sih kirain dari kiri. Neneknya. Yang mana Ustadz? Ini aja deh. Yang mana? Oh oke. Silakan berdiri. Ya berdiri Bu, silakan sini turun Bu. Hati-hati, di sini aja oke yuk silakan. Silakan perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Elin dari Warung Gunung, Lebak, Banten. Oke. Tangan dulu dong. Ibu Elin, Ustadz Maulana mau nanya apa sama Bu Elin? Saya mau nanya, Ya. apakah orang yang menyesali takdir dengan ngomel-ngomel kepada Allah itu menyebabkan doanya gagal? Kira-kira Bu, coba kira-kira. Kira-kira seperti itu. Seperti Seperti itu. Saya itu. merasa diri saya sendiri Oh begitu? Kadang suka ngeluh. kadang kenapa? ngeluh sebab kalau nyuruh anak sholat terkadang kita kadang-kadang mau, kadang-kadang tapi hati kita kadang-kadang kesel gitu Ustadz. gitu. Gimana itu Ustadz? Oke siap. Baik. Bagus ya. Terima kasih Terima Ibu. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya ditanya balik malahan Ustadz. Silakan Ustadz Iya. Maulana. Izin Habib dan Ustaz Sam. Kepada semuanya dengarkan baik-baik. Saya mau nanya, boleh nggak mengeluh kepada Allah? Boleh. Jawabannya Boleh gak sih Ustadz? iya. Oh boleh. Boleh nggak mengeluh kepada Allah? Iya. Ini gini dong. Boleh nggak mengeluh kepada Allah? Iya. Sekali lagi, boleh nggak mengeluh kepada Allah? Iya. Boleh. Yang tidak boleh marah sama Allah. Nggak boleh marah sama Allah. Nggak boleh tidak sabaran sama Allah. Nggak boleh menyalahkan Allah. Makanya dilarang limaza. Kenapa ya Allah? Kenapa saya diciptakan pendek? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa saya diciptakan pesek? Jamaah. Yeay. Jangan marah-marah ya. Berdoa jangan marah. Berdoa itu merendah. Coba tangannya diangkat semua. Gini caranya berdoa. Tangannya berbentuk mangkok. Mengenadah. Menada. 1, 2, 3. Menada. Sejajar dada. Dada. Hati yang berdoa. Itu menandakan kita memohon, meminta. Jamaah. Yeay. Boleh juga sejajar wajah. Angkat tangannya sejajar wajah. Untuk apa? Lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Kalau begini masih bisa tidak khusyuk. Tapi kalau ini sudah khusyuk. Ya. Jamaah. Boleh juga diangkat. Ya Tapi apa? perempuan nggak boleh. Hanya laki-laki. Karena perempuan ada aurat. Nggak usah dibahas. Jamaah. Yeay. Pertanyaannya, ndak boleh juga berdoa kepada, meminta kepada manusia, doain aku dong. Tapi jatuhnya mengadu. Doain aku dong. Doa aku itu selama ini nggak dikabul-kabul. Seakan-akan dia mengadukan kepada Allah. Allah diadukan kepada manusia, nggak boleh. Nggak boleh. Mengadu-ngadu harusnya, doain aku kayaknya banyak dosa. Bagusnya introspeksi diri, menyalahkan diri, bukan malah menyalahkan Allah. Karena atas apapun yang Allah berikan kepada kita, ridho. 1, 2, 3. Ridho. Coba diulang. Ridho. Harus ridho. Apa artinya ridho? Nerimo. Terimo. Kalau memberi ikhlas, menerima ridho. Oke? Janji yang sudah pendek nggak usah sakit hati. Barang siapa orang pendek jalan sama yang tinggi tidak kena petir. Oh alhamdulillah baik. Jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu.
Masya Allah, pagi kita menjadi lebih indah ya habis dengerin tausiah dari Ustadz Maulana, bahagia gitu rasanya, Masya Allah. Nah sekarang kita kasih kesempatan buat jamaah untuk bertanya karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya dong Ustaz. Silakan ibu yang mau bertanya angkat tangannya bu. Ayo angkat tangannya bu. Angkat, oh yang sebelah kiri dulu sini deh, dekat Habib Usman nih sebelah sini. Silakan ibu, silahkan. Ibu ini Assalam. lagi. Iya, iya. Ketemu lagi. Kenapa sih Ustadz? Gak apa-apa kan? Tadi kan Tadi dia. ini ya. Iya. Sekarang dia lagi. Masya Allah. Waduh, Waduh. namanya siapa? Iya. Ibu Ida. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ida dari Majelis Musolah At-Thayyibin Keramat Watu Serang, Banten. Baik. Ibu Ida Dari mau mana, nanya. Bu? Serang. Banten. Ibu Dari Ida mana, mau. Bu? Serang, Banten. Ibu Ida mau nanya sama Ustadz siapa? Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Maulana baiklah, enggak apa-apa. Pak Ustadz Maulana. Iya. Apakah Pak Ustadz apabila kita mengeluh gitu tuh apa jauhkan dari Allah doa kita Mengeluh terhadap suami dan anak. Mengeluhkan Iya. tentang suami dan anak. anak. Aisyah. 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 I see. Iya. Oke. Apakah itu kita itu pengen minta doanya lah biar jangan mengeluh gitu. Iya. Biar tenang Oke. hidupnya. Ibu pegang mic-nya. Ya. Sekarang pegang diri, muter satu, muter. Muter 1 3, muter. Tepuk tangan dulu. Ibu, saya mau jawab ya. Kalau begitu assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Ida silakan kembali ke tempat duduk. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Silakan Ustadz Maulana. Terima kasih banyak kepada semua jamaah yang di rumah yang lagi nonton. Siapkan catatan. Catat semua ceramah yang ada di Islam Tinda. Semoga bisa diamalkan jadi jariah buat kita. Dan catatnya yang baik, jangan setengah-setengah. Nonton sampai selesai supaya tidak salah paham. Berbicara, berdoa sambil mengeluh tentang keluarga, boleh enggak? Jawabannya mengadukan anaknya kepada Allah. Ya Allah, anakku nakal. Suamiku bandel. Ibu jangan pernah minta uang sama suami, mintanya sama Allah. Di telinga suami. Yang pertama, introspeksi diri dulu. Ingat, suami ibu bukan malaikat. Anak-anak ibu bukan malaikat. Dan kalaupun mengadunya tentang kejahatan, jangan pernah mengadunya dengan kebencian. Tidak boleh. Yang dibenci perbuatannya, bukan orangnya. Suami tetap suami, walaupun dia pelit, jadi sifat pelitnya yang dibenci, bukan suaminya. Betul tidak? Betul. Jamaah, Yeay. dengerin baik-baik. Jadi bagusnya doakan, bersabar, introspeksi diri, kemudian minta bantuan. Ya itu. Kemudian maaf ya Bu, yang namanya manusia pasti ada batasannya, betul tidak? Maka doakan kebaikan buat suami. Ya Allah, kayakan suamiku supaya bisa berbagi kepadaku. Amin. Makanya di malam nisfu Sya'ban kita mintanya 3. Baca Yasin 3 kali. Yasin pertamanya minta ampunan dulu baru umur panjang. Jangan minta umur panjang kalau banyak dosa. Yang kedua, minta tambahan rezeki yang berkah. Amin. Jangan minta tambahan rezeki tapi tidak berkah, PR itu. Nanti jadi azab. Naudzubillah min Yang dzalik. ketiga, kuatkan imanku, angkat derajatku. Ingat ya, kuatkan imanku, angkat derajatku. Jangan minta angkat derajat kalau imannya nggak kuat.
Nanti tidak siap jadi pemimpin, tidak siap jadi orang hebat. Nah, kuatkan wadahnya. Kalau nggak siap jadi pemimpin, nggak Iya. bijaksana, takutnya bikin bencana gitu Iya, ya. Itulah. Iya kan? Jadi buat kita Subhanallah. semua, ibu curhatin anak boleh, tapi jangan benci anak. Baik. Aku sayang anakku ya Allah, aku sayang suamiku ya Allah. Jangan jawab ini, saya sayang suamiku, dia bandel, ambillah ya Allah. Dia doain mati suaminya. Jangan. Doain panjang Baik. umur, Dalam kebaikan, keberkahan, kesolehan. Luar biasa, Biasanya kasih kita tepuk tangan begitu. dulu Bu buat Ustadz Maulana. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, sekarang siapa lagi Bu yang mau bertanya? Bapak-bapak juga mau bertanya, angkat tangan, angkat tangan. Siapa yang mau bertanya? Gantian deh sebelah sini, angkat tangannya dulu Bu. Saya mau pilih nih yang mana nih. Oke, silahkan. Silakan Bu, Ibu siapa namanya, dari mana? Sini Bu, ke tengah-tengah, yuk. Assalamualaikum. Lewat. Kelewatan di sini lewat, maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Haji Teti dari Majelis Taklim Nurul Iman, Kampung Oteng, Desa Padasuka, Kecamatan Warung Masya Gunung, Allah. Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, Pak. Lengkap banget RT RW Bu Oh, belum? satu-satu, Bu. Oh RT 1 RW 1 Ibu Teti Iya. mau nanya sama siapa? Sama Pak Ustadz Sam deh. Ustadz Syam, silahkan. Bagaimana caranya kalau misalkan kita berdoa terus tidak dikabulkan aja gitu aja ya? Oh tidak dikabulkan, kenapa Bu? Soalnya Bu? Ya kata tadi ibu itu karena mungkin belum diterima doa kita, belum diijabah Kenapa? gitu. Karena apa? Karena menghujat Allah atau karena Bukan, jadi kita udah meminta tapi tidak dikabulkan, berarti apa misalnya kita tuh kurang gitu Salahnya ya, apa kurang gitu? ikhlasnya, kurang Baik. ikhlas gitu ya. Oh jadi Ibu ngerasa kok kayaknya orang lain dikabulin, kok doaku belum dikabulin. Oh, itulah kira-kira Oke, baik. begitu. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silahkan duduk. Jadi tadi pertanyaan Ibu adalah, kalau kita lagi pengen berdoa sama Allah, boleh Ya. nggak sih afwan? Kita tuh menentang Allah. Oh, yang mengeluh udah tadi. Udah ngeluh, udah. Ah. Ini kita menentang, maaf. Itu tuh kita kayak seolah-olah kayak menghujat Allah. Menentang atau menantang? Menentang, menantang, menghujat deh. Pokoknya tuh bener-bener kayaknya tuh gimana gitu sama Allah. Apakah Siap. itu salah satu sebab kita jadi tidak dikabulkan doanya oleh Allah gitu? Siap. Mohon tausiahnya. Terima kasih Kak Caca, terima kasih Ibu Tabe Guru kami Ustadz Maulana Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menentang otomatis tertolak. Kenapa? Kalau menentang ya kafir. Kenapa? Tidak mau menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menentang segala apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masih ada iman, masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, masih muslim. Tapi dia fasik. Tapi kalau memang menentangnya sampai tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah keluar dari Islam. Nah, sekarang yang kita bahas bukan menentang lagi, menantang. Doa yang menantang Allah. Wa idh qalu Allahumma inna hadha huwal haqqa min 'indik فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. Jangan Allah dulu, ini perkataan orang kafir soalnya ini. Yang diabadikan dalam Al-Quran sama Allah. Jadi orang-orang kafir menantang Allah. Wa idh qalu Allahumma inna hadha huwal haqqa min 'indik. Kalau memang ini Al-Quran benar-benar darimu ya Allah. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Coba hujan batu coba. Kata orang-orang kafir di Mekah tuh. Orang-orang kafir Quraisy bilang begini. Kalau memang ini Al-Quran benar, coba hujan batu coba. Selama ini hujan air. Coba kalau memang engkau Tuhan, hujannya batu coba. Awi'tina bi'adzabin alim. Atau coba kasih kami azab yang pedih coba kalau memang engkau Tuhan. Kalau memang Tuhanmu benar Muhammad, kata orang-orang kafir. Tapi wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya Muhammad, kata Allah, Allah tidak akan pernah mengazab mereka sedangkan engkau masih bersama dengan mereka. Saking sayangnya Allah kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada doa yang menantang yang tidak diterima sama Allah. Tantangannya seperti tadi. Tapi ada doa yang menantang yang dikabul sama Allah. Mana dia? Ada seorang sahabat namanya Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu warda. Suatu ketika difitnah sama seorang perempuan.
Perempuan ini bilang, Said itu tukang makelar tanah, ngambil tanahnya orang, ngambil kebunnya orang. Setiap hari difitnah sampai Said ini dipandang sebelah mata sama sahabat yang lain. Apa benar dia suka ngambil tanahnya orang? Apa benar dia pencuri? Apa benar dia perampok nih? Maka Said bin Zaid angkat tangannya sama Allah. Ya Allah, hari ini ada perempuan yang fitnah saya. Maka ya Allah, aku menantang ya Allah. Kalau fitnahnya benar, hukum saya. Tapi kalau itu hanyalah fitnah dan dia menjelekkan nama saya, maka butakan matanya dan jatuhkan dia ke sumur yang ada di tanah itu. Subhanallah. Apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian perempuan itu buta sehingga meraba-raba jatuh di sumur di tanah sengketa yang dianggap Said yang mengambil tanah tersebut. Setelah itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik, jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong, Bu. Lagi dan lagi dicatat ya, jamaah yang ada di rumah, introspeksi diri. Jangan sampai kita menantang Allah tapi tidak sesuai dengan jalurnya dan ternyata kita yang salah. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Nah, sekarang kita kasih kesempatan lagi. Siapa yang mau bertanya, angkat tangannya, Bu. Angkat tangannya. Oke, gantian lagi sebelah kiri deh. Silakan Ibu, boleh turun ke bawah. Hati-hati Bu. Silakan Ibu ke tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunuy dari Majelis Taklim At-Thayyibin, Keramat Batu, Serang, Banten. Masya Allah, Ibu Nunuy mau nanya sama siapa? Mau nanya ke Habib Usman. Silakan Habib Boleh, Ibu. Usman. Assalamualaikum Habib Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, seandainya kita dalam haid, dalam keadaan kotor, tentunya kita dalam keadaan najis juga. Lalu apakah yang saya tanyakan, apakah curhat kita, doa kita ke Allah akan diterima atau kita harus dalam keadaan bersih dulu dari haid? Bagus banget pertanyaannya, karena kalau orang lagi haid kan nggak bisa sholat ya Bib. Gimana tuh Bib? Udah cukup Bu? Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nunuy terima kasih. Silahkan Habib langsung dijawab. Ya akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat bahwasanya dikatakan dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bahwasanya bukankah jika wanita haid dia tidak salat dan dia tidak puasa. Dijelaskan juga dalam mazhab Imam Syafi'i, al-haramul ladzi bila wudu'in. Diharamkan mereka tanpa wudu. Apa itu? Yang pertama adalah tawaf, salat, terus menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi harus dengan wudu, dengan suci. Nah di sini permasalahannya adalah haid. Kalau saya wudu, saya haid, saya baca Quran boleh gak? Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak diperbolehkan. Haram. Karena dalam keadaan halangan. Mayoritas ulama mengharamkan. Mayoritas ulama. Kecuali mazhab Maliki. Kecuali hanya mazhab Imam Malik yang memperbolehkan. Tapi kita mazhab Imam Syafi'i tidak diperbolehkan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah pada waktu salat Idul Adha. Jadi setelah salat Idul Adha, bahwasanya Rasulullah menghampiri wanita dan mengatakan bahwasanya wanita tersebut ketika dalam keadaan haid dan nifas jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekahlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mana di sini adalah kalau misalkan kita lagi haid, perempuan lagi haid, doanya dikabulkan gak sih sama Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ketika hamba ditanya di mana kedekatan hamba dengan Allah? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Allah sangat dekat dengan urat leher kita. Berarti Allah sangat dekat dengan semua hamba. Siapapun dekat kepada Allah. Yang mereka itu beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, mengikuti aturan Allah, mereka dekat kepada Allah. Dalam keadaan haid, dia berdoa, dia bermunajat, dia ngambil wudhu, niscaya dikabulkan doanya sama Allah. Tetapi dia tidak diperbolehkan baca Al-Quran. Tapi kalau dia hafal, baca bismillah sebagai zikir. Kalau dia hafal, baca. Kalau dia sudah mendawamkan, baca. Dia biasa sebelum tidur baca kulhu 3 kali. Al-Falaq, An-Nas, baca. Dia hafal ayat kursi, baca. Dia hafal ayat Al-Quran, Al-Waqiah, bisa asar, dia baca.
Nggak jadi masalah ketika dia zikiran ataupun hafal daripada bacaan tersebut. Sehingga apa? Sehingga ketika seorang hamba bermunajat kepada Allah dalam keadaan haid, insya Allah dikabulkan doanya sama Allah. Banyaklah beristighfar, minta ampunan kepada Allah, sodakolah, dan ingat kepada Allah dalam waktu haid. Insya Allah Allah kabulkan. Amin. Jazakallah khair Habib ilmunya pagi hari ini. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Nah Jamaah Islam itu Indah masih banyak banget nih pelajaran yang bisa kita dapetin dari guru-guru kita. Ingat dicatat dan tonton Islam itu Indah sampai habis. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Alhamdulillah.